Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu berada dalam lindungan Allah ya. Pekan kemarin kita telah membahas materi tentang pengertian, syarat, rukun, dan sunnah-sunnah di saum pada saat saum Ramadan. Dan pada pekan kemarin pula kita telah menonton beberapa video yang menjelaskan apa sih itu saum Ramadan. Nah, dan pada kesempatan kali ini Abi akan melanjutkan materi tentang saum Ramadan berikutnya, yaitu hal-hal yang diperbolehkan dan dimaafkan bagi orang yang sedang saum atau sedang puasa. Apa aja sih hal-hal yang diperbolehkan dan dimaafkan? Kita akan membahas terlebih dahulu hal-hal yang diperbolehkan. Hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang sedang saum atau yang sedang puasa itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah bersiwak. Bersiwak itu secara artinya adalah menggosok gigi, walaupun bendanya berbeda, tapi kita samakan di sepanjang waktu siang. Tetapi harus diperhatikan bahwa bersiwak atau menggosok gigi setelah matahari tergelincir itu hukumnya adalah makruh, tapi diperbolehkan walaupun hukumnya adalah makruh. Kemudian yang kedua adalah mendinginkan tubuh dengan air disebabkan oleh cuaca yang panas, baik dengan cara diguyurkan atau berendam di dalamnya. Jadi ketika misalkan kita sedang puasa, kemudian kita merasakan gerah, merasakan kepanasan disebabkan cuaca yang emang panas, maka kita dibolehkan untuk mandi atau mengguyurkan badan dengan air, atau kita bisa berendam, baik itu di dalam kolam atau di sungai atau dimanapun. Kemudian yang ketiga adalah makan dan minum di malam hari sebelum terbit fajar itu diperbolehkan, karena puasa itu dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Maka selain waktu itu kita diperbolehkan untuk makan dan minum. Selanjutnya yang keempat adalah melakukan safar atau bepergian dalam hal kebaikan. Perlu digarisbawahi di sini bahwa bepergian itu ketika dalam keadaan berpuasa sebaiknya hanya dilakukan dalam hal kebaikan. Jangan sampai kita berpergian ketika sedang berpuasa itu dalam hal yang perbuatan sia-sia atau dalam perbuatan buruk. Itu tidak diperbolehkan karena bisa membatalkan puasa apabila tujuannya adalah hal-hal yang buruk. Kemudian yang kelima adalah berobat dengan obat apapun yang halal, yang tidak dimasukkan lewat kerongkongan dan bukan infus. Jadi berobat itu dibolehkan asalkan bukan obat yang diminum atau obat yang dimakan. Obat seperti apa yang dibolehkan? Contohnya adalah obat kulit luar. Kalau misalkan berdarah diusapkan betadin itu boleh. Terus disuntik itu boleh asalkan bukan infus. Kalau infus nanti akan batal puasanya kalau misalkan diinfus.
Kemudian setelah yang kelima ada yang keenam, yaitu mengunyah makanan untuk anak kecil karena disebabkan tidak ada orang lain yang mengunyahkannya, dengan syarat tidak ada sedikit pun yang tertelan. Jadi kalau misalkan ada anak kecil kan dia tidak bisa berpuasa, maka orang dewasa yang melihatnya boleh mengunyahkan makanan agar makanan itu menjadi lembut agar bisa dimakan anak kecil tersebut, tetapi orang dewasanya tidak boleh ikut menelan makanan tersebut, hanya boleh menghaluskannya atau mengunyahnya. Oke. Kemudian yang ketujuh, yaitu menggunakan parfum dan wangi-wangian apapun jenisnya. Jadi menggunakan parfum itu diperbolehkan karena tidak kita masukkan ke dalam kerongkongan kita. Kemudian yang kedelapan, yaitu berbekam. Tapi berbekam ini ada syaratnya apabila bekamnya tidak menjadikan badan seseorang menjadi lemas. Kalau misalkan seseorang menjadi lemas dikarenakan dia berbekam, maka bisa jadi puasanya akan batal. Kemudian yang terakhir, yaitu yang kesembilan, adalah mencicipi rasa makanan bagi yang memasak ketika sedang berpuasa. Contohnya adalah ketika ibu sedang memasak, tapi ibu juga sedang berpuasa. Sedangkan untuk memasak kita butuh mencicipi rasa agar rasanya menjadi enak, maka ibu diperbolehkan untuk mencicipi rasanya hanya sebatas menempelkan lidahnya saja, tidak boleh menelan makanan tersebut. Itu merupakan hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang sedang berpuasa. Kemudian yang berikutnya kita bahas tentang hal-hal yang dimaafkan bagi orang yang sedang saum atau sedang puasa. Hal-hal yang dimaafkan bagi orang yang sedang saum atau sedang puasa itu ada beberapa. Yang pertama adalah menelan ludah sendiri walaupun jumlahnya sangat banyak. Tetapi perlu menjadi catatan di sini adalah ludahnya tidak boleh dikeluarkan terlebih dahulu. Tidak boleh ludahnya ditaruh di gelas kemudian diminum lagi. Itu yang tidak boleh. Jadi ludah yang ada di mulut kita itu boleh kita telan, asalkan tidak dikeluarkan terlebih dahulu, karena itu selain menjijikan, karena menjijikan itu juga tidak dibolehkan. Kemudian yang kedua, lalat atau serangga yang tertelan tanpa disengaja itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak menginginkan hal tersebut. Contohnya ada serangga yang masuk ke dalam mulut kita dan tertelan. Itu di luar kemampuan kita. Kemudian setelah yang kedua ada yang ketiga, yaitu asap dari jalanan yang tidak dapat dihindari dan terhirup tanpa disengaja. Contoh misalkan kita melewati suatu jalan yang ada tukang sate di depannya, otomatis asapnya terhirup. Itu diperbolehkan karena kita tidak bermaksud untuk menghirupnya. Kita tidak menyengajakan diri untuk menghirup asap tersebut. Tapi kalau misalkan kita datang ke sana hanya untuk mencium asapnya, itu bisa menjadi makruh. Kemudian yang keempat adalah mimpi basah di siang hari. Ini diperbolehkan.
Kemudian yang kelima adalah makan atau minum karena lupa atau tidak disengaja. Khusus hal ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang muslim yang sedang berpuasa tetapi dia lupa sampai dia mengingatnya kembali. Apabila sudah mengingatnya, maka dia tidak diperbolehkan lagi untuk melanjutkan makannya. Tapi kalau misalkan dia lupa, maka itu menjadi dimaafkan oleh Allah dan pahala puasanya tetap diberikan. Baik, itu yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas tadi dapat kita praktekkan nanti ketika sudah datang bulan Ramadan. Kemudian Abi ucapkan juga terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.